Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan judul Mitigasi Bencana Subsidence di Kota Jakarta. Saya Maulaya Firdaus Syahyono dengan NIM akhir 011. Saya Muhammad Aris Mujizat dengan NIM 27. Saya Dewangga Mendra Raffi dengan NIM 103. Saya Muhammad Adib Khairul Umam dengan NIM 91. Saya Sompotan dengan NIM 079. Warga ibu kota masih sangat tergantung dengan air tanah. Penggunaan air tanah besar-besaran menjadi salah satu pemicu penurunan permukaan tanah di Jakarta. Rumah warga hampir rata dengan tanah. Untuk bertahan, warga harus meninggikan rumah 2-3 meter atau terancam tenggelam. Jakarta sebagai ibu kota Indonesia telah lama menghadapi tantangan lingkungan berupa subsidence atau penurunan muka tanah. Fenomena ini merupakan hasil kombinasi faktor alami dan aktivitas manusia, terutama eksploitasi air tanah yang berlebihan, pembangunan infrastruktur berat, konsolidasi alami tanah aluvial, serta aktivitas tektonik. Selanjutnya, laporan berbagai studi menunjukkan bahwa penurunan tanah sangat bervariasi di Kota Jakarta. Secara umum, penurunan tanah ini terjadi dengan kecepatan rata-rata 5-10 cm per tahun. Beberapa wilayah seperti Jakarta Utara dan Barat, laju ini dapat mencapai 20-28 cm per tahun. Selanjutnya, penyebab utama subsidence di Kota Jakarta yang pertama adalah pengambilan air tanah secara berlebihan, di mana hal ini tidak terkendali yang menyebabkan faktor dominan penurunan subsidence di Jakarta, terutama pada kawasan industri dan pemukiman yang belum terlayani sistem air bersihnya. Yang kedua, ada beban bangunan dan infrastruktur yang berat, di mana pembangunan gedung bertingkat, pusat pembelanjaan dan infrastruktur berat ini memberikan beban tambahan pada tanah yang bersifat kompresibel. Yang ketiga, konsolidasi alami tanah aluvial. Secara geologis, Jakarta didominasi oleh endapan aluvial muda yang memiliki karakteristik mudah terkompaksi. Konsolidasi alami ini terjadi secara perlahan akibat beban alami dan antropogenik yang mempercepat proses penurunan tanah. Yang keempat, faktor tektonik, di mana kontribusinya relatif kecil dibandingkan faktor antropogenik. Aktivitas tektonik ini di wilayah Jawa Barat menyebabkan deformasi lahan secara gradual. Beberapa studi juga menunjukkan pergerakan mikroseismik turut memengaruhi kestabilan tanah di wilayah Jakarta. Untuk selanjutnya ada dampak subsidence. Yang pertama ada banjirop dan meluasnya genangan. Penurunan muka tanah memperparah risiko banjirop di wilayah pesisir Jakarta, terutama di Jakarta Utara. Kombinasi antara subsidence dan kenaikan muka air laut menyebabkan wilayah seperti Muara Angke, Ancol, dan Tanjung Priok semakin sering terendam saat pasang tinggi. Untuk yang selanjutnya ada kerusakan infrastruktur. Penurunan tanah menyebabkan retakan dan deformasi pada jalan, jembatan, saluran air, serta bangunan pemukiman. Infrastruktur yang dibangun di atas aluvial muda menjadi sangat rentan terhadap kerusakan struktural akibat pergeseran diferensi. Lalu, intrusi air laut. Penurunan muka tanah dan muka air tanah mempercepat masuknya air laut ke dalam akuifer air tawar, terutama di wilayah Kapuk, Cengkareng, dan Cakung. Intrusi ini menurunkan kualitas air tanah dan mengancam ketersediaan air bersih. Yang terakhir ada gangguan sistem drainase. Perubahan elevasi permukaan tanah menyebabkan saluran drainase kehilangan kemiringan alami, sehingga aliran air menjadi lambat atau bahkan terhambat. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi penurunan tanah yang menjadi masalah serius di ibu kota. Yang pertama, langkah besarnya itu dilakukan pembangunan tanggul laut yang cukup raksasa melalui proyek NCICD, National Capital Integrated Coastal Development. Proyek ini membangun tanggul di sepanjang pesisir utara Jakarta dan tujuannya itu untuk menahan intrusi air laut dan mengurangi banjirop. Langkah keduanya itu adalah monitoring deformasi tanah. Pemantauan ini dilakukan secara berkala dengan teknologi yang cukup canggih seperti adanya GPS, geodetik, dan juga INSAR. Juga dibangun sumur-sumur pantau di titik-titik rawan penurunan muka tanah. Masuk ke mitigasi non-struktural. Fokus utamanya yaitu mengurangi ekstraksi air tanah. Sesuai dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menerapkan zona batas air tanah lewat peraturan gubernur atau Pergubnya nomor 93 tahun 2021. Yang mana wilayah yang sudah terlayani air perpipaan dilarang menggunakan air tanah lagi. Pengawasan ini juga dilakukan terhadap sumur bor untuk melindungi akuifer yang semakin tertekan. Non-struktural lainnya yaitu edukasi masyarakat. Lewat kampanye seperti Save Water, Save Jakarta, pemerintah mengajak masyarakat untuk
memahami dampak penurunan tanah dan pentingnya konservasi air. Kesimpulan dari mitigasi bencana ini, penurunan muka tanah atau land subsidence di Jakarta Timur merupakan tantangan geoteknik dan tata kelola wilayah yang serius, dipicu oleh kombinasi eksploitasi air tanah, tekanan, pembangunan, karakteristik geologi aluvial, serta faktor tektonik minornya. Dampaknya menyentuh berbagai sektor, meningkatnya banjir rob, kerusakan infrastruktur, intrusi air, hingga terganggunya sistem drainase kota. Oleh karena itu, upaya mitigasi harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan struktural seperti pembangunan tanggul laut dan pemantauan deformasi tanah. Serta non-strukturalnya adalah berupa pembatasan ekstraksi air tanah, penyediaan air bersih alternatif, dan edukasi publik. Kunci keberhasilan terletak pada kolaborasi semua pihak, pemerintah pusat dan daerah swasta hingga masyarakat dalam membangun tata kelola air. Tanpa langkah komprehensif dan terkoordinasi, keberlanjutan Jakarta sebagai ibu kota akan terus terancam.